Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat terus belajar? Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menggunakan Google Classroom. Sahabat, khususnya para guru, Google Classroom ini sangat penting untuk kita gunakan karena memungkinkan bagi para guru untuk mengelola proses pembelajaran tanpa tatap muka dengan Google Classroom ini. Caranya sangat mudah. Kita buka Mozilla, kemudian kita cari Google Classroom-nya dengan cara mengetikkan Google Classroom. Ya, karena ini sudah tampil, kita klik saja. Lalu kemudian kita klik Google Classroom ini ya, yang paling atas. Nah, sahabat, berhubung saya sudah beberapa kali membuat kelas proses pembelajaran, maka untuk sahabat, kita membuat yang baru saja dengan cara klik di tanda tambah ini. Klik, akan muncul pilihan. Pilihannya mengikuti kelas, join kelas, atau kita membuat kelas baru. Karena sahabat para guru ingin membuat kelas baru yang nantinya akan memasukkan anak-anak didiknya ke dalam kelas kita, maka kita buat kelas saja ya. Lalu ketika muncul ini, kita centang saja di sini, lalu continue, lanjutkan. Kemudian kita buat nama kelas. Silakan sahabat mau kelas apa namanya? Yang penting disesuaikan ya dengan siswa-siswanya. Mungkin di sini saya akan buat kelas 7 ya. Kelas 7. Lalu subjeknya, seksinya mau diisi juga boleh. Subjeknya diisi atau roomnya diisi juga boleh. Subjeknya, karena kita sebagai guru mata pelajaran, maka sahabat bisa membuat di sini misalnya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ya. Saya misalnya sejarah. Ya, saya guru sejarah misalnya. Lalu kita create di sini, kita buat. Nah, kayak ini tampilan kelas baru ya, yang kita buat barusan. Nah, ini sahabat, ini banyak menu-menunya, ada beberapa menu yang bisa kita kelola. Yang pertama ini stream. Stream ini memungkinkan kita, para guru dan siswa berkomunikasi di sini. Jadi para guru bisa membuat pengumuman, misalnya di sini pengumuman apa yang harus dilakukan oleh siswa atau menyapa siswa. Dan siswa pun bisa membuat komen-komen juga di sini ya, antar siswa juga dengan kita sebagai guru. Ini di stream. Lalu selanjutnya sahabat, kita akan membuat tugas ya, tugas harian. Nah, sahabat bisa mengklik classwork ya. Di classwork ini kita bisa membuat tugas-tugas untuk siswa. Dengan cara ini kita klik sini create, maka di sini akan tampil pilihan-pilihan yang bisa kita pakai untuk membuat tugas bagi siswa kita. Atau kita akan mencantumkan atau memberikan materi yang sudah kita buat untuk bisa dipelajari oleh para siswa. Kita bisa klik ini terlebih dahulu, lalu kita ketikkan apa judul dari materi itu. Ketik sembarang saja ya, misalnya tadi sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, misalnya seperti itu. Ini deskripsi ininya, tag-tagnya. Ini sembarang saja. Atau kalau kita sudah punya filenya, sahabat, kita cukup klik di sini saja. Kita ambil filenya,
Misalnya sudah ada filenya, yang saya simpan misalnya di ini ya, di Google Drive misalnya. Oke, sembarangan saja, kita ambil saja untuk contoh. Oke. Nah, setelah ini materi ini sudah kita isi, kita bisa post di sini, post. Nah, sehingga materi yang kita masukkan ke dalam Google Classroom, semua siswa bisa melihatnya. Ini sahabat sudah ada materinya ya tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sahabat, untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang mereka pelajari, kita bisa membuat alat evaluasi, alat penilaiannya dengan cara kita klik di sini. Lalu mungkin sahabat mau membuat soal uraian atau penugasan dan lain sebagainya. Untuk di contoh ini saya akan membuat kuis ya. Sahabat bisa menuliskan di sini misalnya ulangan harian, ulangan atau apa saja namanya. Silakan. Lalu di sini instruksi, misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat, karena saya akan membuat semacam pilihan ganda ya. Nah, add di sini, sahabat kalau sudah memiliki soal-soalnya, silakan bisa mengklik add ini. Atau baru mau membuat, bisa juga create di sini. Nah, karena kita akan membuat semacam kuis pilihan ganda yang nantinya kita tidak perlu mengoreksi jawaban-jawaban siswa, dan dia nanti akan otomatis ketika siswanya mengklik jawaban atau opsi-opsi pilihan jawaban itu, maka dengan sendirinya akan terekam. Maka saya akan menggunakan ini saja sahabat ya. Menggunakan ini. Oke, kita buat dulu identitas siswanya dengan pilih short answer ya, jawaban yang singkat, misalnya nama. Nanti siswa akan menjawab sesuai dengan namanya. Lalu kemudian kita tambah lagi, selain dari nama kita buat kelas ya, kelas berapa ya, karena kita sebagai guru mungkin kita mengajar di beberapa kelas ya dengan mata pelajaran yang sama, maka kita bisa membuat alat evaluasi ini hanya satu saja, bisa digunakan untuk beberapa kelas. Oke, selanjutnya kita buat soal multiple choice ya. Soalnya misalnya seperti ini, Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Ini opsi ya, opsi-opsi jawaban. Nah, misalnya 18 Agustus 1945 ya. Opsinya sesuai dengan kebutuhan ya, mau 4 opsi, mau 3 opsi, itu bergantung dengan kita para guru masing-masing. Tapi biasanya 4 ya, paling tidak 4 ya, 4 opsi. Oke, ini opsinya sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita klik di sini answer key ya, kunci jawabannya. Di antara opsi yang 4 ini yang benar kira-kira yang mana? Oke, mungkin yang 17 Agustus ya, kita klik. Lalu poin, sahabat nanti
bergantung nih ya berapa soal yang akan kita buat. Misalnya saya nanti akan membuat 10 soal, masing-masing soal poinnya berapa misalnya. Maka saya buat di sini misalnya poinnya 10. Oke, kita klik saja done. Nah, untuk membuat soal berikutnya cukup sahabat klik saja di sini ya. Add question ini. Nanti sama persis seperti yang soal ini yang pertama, soal-soal berikutnya sama caranya. Lalu kita anggap misalnya sudah selesai bikin soalnya, kemudian kita akan membuat respon. Sahabat silakan klik ini tanda ini seperti tanda tambah ya, create spreadsheet untuk respon siswanya nanti. Oke, ya kita create ya. Ya, setelah kita membuat respon tadi, kita sudah buat responnya tadi, kita coba klik di sini view. Nah, di sini sahabat sudah ada kolom-kolomnya. Nanti ketika siswa menjawab pertanyaan akan muncul di sini nanti. Namanya, kelasnya, ini soalnya yang pertama, nanti skornya di sini ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke kelas work kita tadi. Nah, kita anggap soal-soal yang tadi, ulangan harian yang kita buat tadi sudah komplit ya. Kita anggap cukup. Kita langsung saja assign di sini. Kita klik. Oke, assign. Nah, maka di sini akan tampil ya. Jadi sudah dua yang sudah kita buat, ulang harian dan materi pelajarannya. Nah, selanjutnya sahabat, kita akan mengundang atau menginvite siswa-siswa kita. Karena kelas kita, kelas 7 tadi kan belum ada siswa-siswanya. Maka caranya kita klik di people ini. Nah, klik di people ini, kemudian kita tambah siswa kita. Jadi sahabat bisa memasukkan siswa-siswanya ke dalam kelas 7 tadi. Dengan cara klik tanda tambahnya tadi ya. Kemudian sahabat bisa memasukkan misalnya email-email siswa-siswa kita. Jadi memang syarat untuk bisa masuk ke Google Classroom ini ke kelas kita adalah siswa harus memiliki email terlebih dahulu. Ya, kalau sudah ada emailnya, kita bisa mengundang di sini. Kita klik atau kita tulis emailnya. Misalnya saya masukkan ini email saya sendiri ini. Kemudian invite, klik di sini. Ya, begitulah seterusnya. Kita baru punya satu siswa di dalam kelas kita. Mungkin siswa kita di dalam kelas itu ada 30 atau 25. Sama caranya tambah klik di sini ya, tanda tambah orang ini. Klik, kemudian kita masukkan emailnya, lalu kemudian kita invite. Maka siswa nanti ketika dia membuka emailnya, dia cukup klik join, maka akan masuk ke dalam kelas 7 ini. Nah, bagi sahabat yang wali kelas, misalnya kelas 7 ini kan banyak pengajar-pengajarnya ya, banyak para guru-gurunya. Jadi sahabat yang wali kelas bisa membuat kelas 7 atau kelas sendiri sesuai dengan sahabat wali kelas di kelas berapa. Kemudian mau memasukkan guru-guru yang lain ke dalam kelas itu. Karena sahabat sebagai wali kelas akan mengelola kelas 7 tersebut dengan cara menambahkan guru-guru ya. Misalnya guru penjas, guru PAI dan seterusnya. Sahabat bisa mengklik ini, kemudian mengetikkan email-emailnya sehingga sahabat bisa mengundang, menginvite para guru-gurunya. Oke. Nah, setelah semuanya siswanya sudah masuk ya, sahabat sudah bisa mengelola kelas ya.
bisa berkomunikasi dengan siswanya tadi di stream ini, ya, menyapa dan lain sebagainya. Kemudian menugaskan siswanya untuk mengerjakan soal. Nanti ketika siswanya menjawab, ya, menjawab pertanyaan, maka akan tampil. Oke sahabat, ini saya masuk sebagai siswa. Kita lihat tampilannya seperti apa. Saya masuk ke email saya sebagai siswa tadi yang telah diundang. Maka tampilannya seperti ini sahabat. Ya, join. Ya. Join. Siswanya klik join. Lalu kemudian siswanya bisa masuk ke dalam kelas dan bisa mengakses materi atau pelajaran yang tadi kita sebagai guru sudah masukkan di dalam kelas kita. Jadi saya di sini sebagai siswa bisa membaca materi yang sudah dibuat, ya, bisa juga mendownload materinya. Kemudian setelah mendownload, saya juga bisa menjawab, ya, menjawab tadi evaluasi yang diberikan oleh guru. Ya, nama saya buat di sini nama, misalnya nama saya sendiri. Lalu kelas 7, kelas 7A, karena mungkin ada beberapa kelas 7-nya. Lalu kemudian saya jawab misalnya di sini, ya. Kemudian saya submit. Nah, sahabat, kita sebagai guru, kita tidak repot lagi untuk melihat hasil atau untuk memeriksa hasil ulangan siswanya, karena dia akan mengelola secara otomatis. Ini sudah dijawab oleh siswa. Lalu kemudian saya akan melihat ulangan yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswa kita dengan cara kita ke Google Drive, ya, kita ke Google Drive. Nah, kita buka respon yang tadi, ya. Kita buka ini respon yang sudah diberikan oleh siswa kita. Kita bisa lihat di sini. Ya. Ini nama siswanya Muhammad Abdul, kelas 7A. Tadi jawabannya adalah 17 Agustus 1945. Skornya 10 karena benar. Tadi kita sudah membuat di soalnya tadi poin kalau benar menjadi 10 poin, ya. Nah, nanti kalau semua siswanya telah menjawab semua, maka nanti akan tampil di sini semua skor-skornya. Ini kan soalnya baru 1 Hari Kemerdekaan Indonesia. Mungkin selanjutnya soal-soal berikutnya, sahabat, misalnya 10 soal, nanti ketika semua soal dijawab oleh siswa, nanti skornya akan terlihat di sini. Jadi kita melihatnya di Google Drive, melihat responnya. Sehingga sahabat, dengan menggunakan kuis ini, kita tidak perlu repot lagi untuk mengelola atau mengecek jawaban-jawaban dari siswa kita. Nah, ini secara otomatis. Ya, sehingga dengan Google Classroom dan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya memungkinkan para guru mengelola proses pembelajaran secara cepat dan mudah.